Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda Dilaksono, dosen pengampu material logam dengan kode mata kuliah MM201434 dan saya mengajar di kelas A. Jadi untuk adik-adik mahasiswa diperhatikan lagi kelasnya, jangan sampai salah. Dan untuk kali ini di pertemuan 1 saya ingin menjelaskan dulu mengenai apa yang akan kita lakukan selama 16 pertemuan ini dengan kondisi kita kuliah daring, jadi tidak tatap muka di kelas. Namun kita berharap pembelajaran ini dapat maksimal dan juga optimal ya, mengena di masing-masing mahasiswa walaupun di sini daring. Dan untuk material logam di sini ada 2 pengampu, saya sendiri Andromeda Dilaksono di kelas A dan yang kedua Bapak Izky Alfa di kelas B. Oke, jadi untuk material logam A berdasarkan dari data gerbang di sini ada 31 mahasiswa dan harap diperhatikan jangan sampai salah kelas karena di sini masing-masing pengampu sudah memiliki kelas masing-masing. Jadi coba dilihat nama-nama ini apakah sudah benar masuk di kelas saya. Dan jangan sampai ada teman yang tertinggal. Jadi ingatkan bagi yang belum masuk untuk masuk ke materi logam kelas A. Dan untuk semester ini kita sudah menerapkan LMS, Learning Management System, ya, yang di sini websitenya dari kuliah.itk.ac.id yang mungkin sebelumnya menggunakan Google Classroom, namun sekarang kita lebih menggunakan LMS. Ya, kita belajar di sini. Jadi LMS ini berupa Moodle yang bisa kalian akses di mana saja, di rumah, di luar juga bisa. Dan kalian juga bisa melihat per kelas ya. Di sini misalnya materi logam kelas saya. Di sini saya sudah upload beberapa hal penting seperti RPS, kemudian ada buku pegangan yang bisa kalian download seperti dari Kalister mengenai Material Science and Engineering, kemudian ada dari Afner terkait Introduction to Physical Metallurgy, dan saya juga mengupload buku ajar saya dan juga Pak Ridwan terkait mengenal kemajuan teknologi logam, yang dimana di sini pembahasannya dalam bentuk bahasa Indonesia dan semoga mudah dimengerti, yang artinya sebagai panduan, sebagai pustaka tambahan yang bisa kalian lihat. Dan di sini juga ada beberapa fitur ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita ke perkenalan dan RPS. Oke, untuk perkenalan mungkin sudah kenal ya. Saya Andromeda Dilaksono, dosen Teknik Material dan Metalurgi. Untuk pertemuan pertama kita belum masuk materi, cuman lebih ke arah apa yang akan kita lakukan selama 16 pertemuan ini. Kemudian terkait kontrak kuliah, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Dan juga mengenai persentase penilaian. Oke, untuk RPS ya, jadi RPS ini sudah saya share di LMS. Silakan cari material logam, kemudian cari kelas saya. Ya, di sana saya sudah upload mengenai apa saja yang perlu diperhatikan. Ya, contohnya di sini ada CP, capaian pembelajaran, bisa kalian baca. Ini kurikulum baru ya, teknik material metalurgi, di mana di sini kalian harus menuju ke CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Misalnya di sini ada poin 1, internalisasi nilai, norma dan etika akademik. Ini menyangkut sikap. Dan juga ada KU. Di sini mampu menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif mengenai pengembangan, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tentunya di sini dalam hal bidang material metalurgi. Kemudian yang ketiga mengenai pengetahuan, memahami konsep teoritis yang mendasari bidang ilmu material. Jadi kalian harus punya teori dulu sebelum ke praktik ya. Di sini ada struktur, sifat, performa, dan juga menganalisa material logam, polimer. Kemudian yang keempat, KK di sini memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, polimer, keramik, dan komposit melalui proses manufaktur. Nah, jadi tetap memperhatikan ketiga. Nah, ini CPL yang harus kalian perhatikan ya. Ini artinya harapan kalian setelah lulus, kalian sudah menguasai keempat ini. Nah, sedangkan untuk mata kuliah itu sendiri, CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasikan berbagai jenis material logam sesuai dengan aplikasinya. Ya, kemudian untuk deskripsinya, jadi kita tahu ya logam itu salah satu jenis material yang aplikasinya sangat banyak digunakan sebagai struktur, terutama di sini di dunia industri, contohnya tangki dengan tekanan tinggi, boiler, dan juga ada komponen mobil, alat memasak, dan sangat banyak sekali ya kita lihat logam itu digunakan untuk kehidupan manusia. Nah, mata kuliah ini mempelajari berbagai jenis material logam. Ya, di sini ada ferrous maupun non-ferrous. Material logam berbasis ferrous ini contohnya ada baja karbon, besi tuang, besi perkakas. Nah, dari ketiga ini harus tahu ya bagaimana ciri-ciri masing-masing, fisiknya seperti apa, kandungannya seperti apa, kemudian juga aplikasinya seperti apa, kelebihan dan kekurangan, proses pembuatan dan lain-lain. Dan tentunya di sini mikrostrukturnya yang masing-masing sebagai penciri khas masing-masing baja. Nah, untuk logam non-ferrous di sini ada paduan, misalnya paduan berbasis aluminium, tembaga, magnesium, titanium, nikel, yang ini merupakan non-ferrous. Nah, jadi harapannya di sini mahasiswa mampu menentukan klasifikasi jenis material logam yang sesuai dengan aplikasi. Di mana di sini memperhatikan struktur, paduan, sifat. Nah, selain itu juga mahasiswa diperkenalkan dengan standar internasional seperti ASTM, JIS, standar lainnya berhubungan dengan material logam dan aplikasi. Jadi ketika bekerja sudah tidak awam mengenai standar-standar itu. Nah, kegiatan pembelajaran sini ada perkuliahan membahas teori, desain material logam, tugas klasifikasi, dan juga tugas ini dilakukan secara mandiri, terutama di aplikasi sekitar kita. Nah, bahan kajian ini ada berbagai bahan. Di sini ada. Jadi sebelum ke makro, kita harus belajar mikro dulu, struktur kristal logam. Kemudian juga yang kedua, proses difusi, seperti apa mekanismenya, kemudian apa saja yang mempengaruhi difusi pada logam. Dan juga yang ketiga mengenai baja dan besi tuang, kita lihat dari diagram fasa, EV3C, struktur mikro, pengaruh unsur paduan, klasifikasi, dan juga pengenalan standar. Kemudian juga ada baja tahan karat atau stainless steel. Ini juga bagaimana klasifikasinya, spesifikasinya, sifat, dan lain-lain. Kemudian untuk baja perkakas itu sama, klasifikasi, spesifikasi, dan juga setelah itu mempelajari non-ferrous. Ya, jadi ada tembaga, paduannya, aluminium, paduannya, magnesium, titanium, nikel, dan lain-lain. Tentunya di sini harus tahu aplikasinya ya. Aplikasi masing-masing non-ferrous. Jadi non-ferrous ini ada macam-macam yang tadi ya. Ini ada di Kalister dan juga ada di buku pegangan dari saya, bisa dibaca.
Dia juga harus tahu mekanisme penguatan logam. Bagaimana menaikkan kekuatan logam, itu mekanisme seperti apa. Dan juga untuk rekristalisasi. Ini semacam bagaimana suatu logam bisa lahir kembali, rekristalisasi atau rebirth kalau bahasa manusianya. Nah, untuk pustakanya bisa menggunakan ini ya, jadi ada Callister William ini terkait Material Science and Engineering. Sudah saya upload di Moodle, bisa dilihat. Ini juga ada dari Avner mengenai Introduction to Physical Metallurgy. Di sini ada juga klasifikasi, tadi ada tool steel, baja perkakas, stainless steel, bisa dilihat. Dan untuk pendukungnya bisa cari ASM Handbook, ASTM, dan ini pendukungnya bisa kalian pelajari juga ya sebagai pendukung yang di sini ditampilkan dalam bahasa Indonesia yang harapannya mudah dipahami. Nah, untuk media pembelajarannya di sini ada kuliah.itk.ac.id ya yang tadi LMS. Dan kita menggunakan Google Classroom, ya ini opsional ya, bisa dipakai bisa enggak. Kemudian yang ketiga menggunakan Zoom atau Google Meet untuk sinkronus. Nah, untuk mata kuliah ini persyaratnya harus sudah lulus struktur material padatan. Nah, saya jelaskan dulu peta konsep dari mata kuliah ini, yaitu material logam. Yang pertama, sebelum mencapai CPMK, kalian harus melalui tahapan berikut ya. Jadi dari bawah ke atas. Ya, pertama konsep struktur kristal pada logam, kemudian konsep proses difusi, dan harus tahu ya klasifikasi baja, besi tuang, baja tahan karat, baja perkakas, dan juga untuk logam non ferrous seperti apa. Nah, setelah semuanya tahu klasifikasinya, kegunaannya, standarnya, kemudian bagaimana mekanisme penguatan logam dan juga rekristalisasi. Nah, dari tahapan ini diharapkan dari tujuan CPMK tadi ya. Jadi mahasiswa mampu mengklasifikasikan berbagai macam jenis materi logam sesuai dengan aplikasinya. Nah, sedangkan untuk peta kompetensi di sini, peta kompetensi ini jadi harapannya di sini mahasiswa memiliki kompetensi pada mata kuliah ini dengan saya bagi di sini per minggu ya. Misalnya di sini ada minggu ke-1, 2, 3. Mahasiswa mampu menjelaskan ikatan atom dan kristalografi pada logam. Kemudian setelah sudah paham, kemudian proses difusi, minggu ke-4, ke-5, kemudian klasifikasi jenis baja, ke-6, 7, kemudian habis itu klasifikasi logam non-ferrous, minggu ke-9, 10, 11, kemudian mekanisme penguatan dan proses rekristalisasi pada logam minggu 12, 13, 14, 15. Setelah itu menuju ke CPMK. Nah, dan di sini juga sudah saya tampilkan ya. Bisa dilihat di RPS-nya mengenai minggu ke-1, 2, 3, 4 sampai 16. Ini bisa kalian lihat nanti di RPS yang saya upload. Nah, jadi bentuk di sini berbasis masalah ya. Jadi belajar dari masalah. Di sini aktivitasnya presentasi. Nah, presentasi ini sesuai dengan kondisi. Jadi modelnya di sini ada sinkronus dan juga asinkronus. Nah, asinkronus ini jadi saya mengupload video saya, kemudian kalian pelajari di rumah yang bisa kalian lihat sewaktu-waktu. Sedangkan yang sinkronus ini artinya kita tatap muka secara daring dan juga di waktu jam mata kuliahnya. Jadi ini mata kuliah material logam jadi fleksibel ya. Ini kalau asinkronus bisa kalian lihat di malam hari atau di pagi hari sebelum kuliah, sedangkan sinkronus harus sesuai dengan jadwalnya.
Jadi kalian lihat lagi untuk jadwal materi logam itu hari Senin di sesi pertama. Nah, jadi untuk aktivitas belajar di sini ada presentasi, tugas, yang kriteria di sini ya. Jadi bagaimana harapannya di sini yaitu ketepatan dalam menjawab dan juga ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar struktur logam, atom, jenis ikatan atom, struktur kristal dan lain-lain. Dan bobotnya berapa persen dan durasinya berapa. Nah, ini juga sudah ada untuk pustakanya, pustaka yang digunakan. Ya, jadi kalian bisa melihat di Kalister, dibaca, dan juga bisa didiskusikan. Dan minggu keempat kelima di sini terkait difusi pada logam. Jadi ini juga pembelajaran berbasis masalah dan bisa dilihat di Kalister. Nah, untuk ke 6 dan 7 sudah masuk ke klasifikasi baja. Ada besi tuang juga, baja tankarat, dan baja perkakas. Nah, ini lebih ke arah studi kasus. Jadi ada studi kasus, kemudian juga pemecahannya seperti apa, dan bagaimana ketepatan dalam menganalisa dan memberikan solusi. Nah, untuk klasifikasi ini bisa dilihat di Afner, Sydney, atau di buku yang saya karang, buku ajar. Dan minggu ke-9 sampai selanjutnya sampai 11 ini terkait tentang klasifikasi logam non-ferrous. Ya, ada sifat mekanik, fisik, struktur mikro, unsur paduan, dan ini studi kasus pembelajarannya, dan juga ini sama ketepatan dalam menganalisa, bisa dilihat di Kalister. Dan minggu ke-12 sampai 15 ini berkaitan tentang penguatan logam dan rekristalisasi. Nah, ini lebih panjang minggunya, jadi ini lebih ke arah diskusi ya, diskusi kelompok. Jadi nanti dibagi kelompok, ada tugas, dan tugas ini nanti ada presentasinya, dan juga harapannya dapat menjelaskan mekanisme penguatan logam ya secara benar. Nah, ini bisa dilihat di Kalister, di Afner juga bisa. Kemudian minggu ke-16 UAS. Nah, untuk komposisi nilai evaluasi di sini harap dicatat. Jadi selama 16 pertemuan saya ada penilaian seperti ini: tugas pribadi 15%, UTS ya tadi minggu ke-8 UTS itu komposisinya 25%, kemudian UAS 30%, tugas kelompok 10%, dan praktikum 20%. Nah, untuk kontrak kuliah yang harap diperhatikan untuk adik-adik mahasiswa. Jadi di sini untuk tugas diharapkan tidak plagiat. Ya, plagiat itu copy paste bahasa sederhananya. Dan juga tidak curang atau menyontek dalam setiap evaluasi. Ya, contohnya di sini ujian tulis. Nah, bila ketahuan itu akan diberikan sanksi nilai 0 ya atau E kepada mahasiswa yang bersangkutan. Jadi jawablah dengan jawaban sendiri. Dan juga ketidakhadiran pada waktu tugas kelompok presentasi akan diberikan sanksi nilai 0 kepada mahasiswa yang bersangkutan. Ya, jadi misalnya ada laporan ya dari ketua kelompoknya, kalau dia tidak hadir, kemudian saya cross check memang benar, itu akan diberikan nilai 0. Kemudian untuk keterlambatan pengumpulan tugas, ya nanti saya bisa cross check dari sistemnya, dan juga tugas kelompok itu akan ada pengurangan nilai evaluasi sebesar 5 poin per hari, dan juga bisa maksimal 20 poin kepada mahasiswa atau kelompok tugas yang bersangkutan. Nah, misalnya ada kekurang aktifan atau ketidakaktifan satu atau lebih mahasiswa dalam satu kelompok oleh pimpinan kelompok kepada dosen pengajar, akan diberikan sanksi pengurangan nilai tugas sebesar maksimal 50%. Nah, kemudian untuk kehadiran bila tidak memenuhi,
itu tidak bisa mengikuti UAS. Nah, bila misalnya ada titip absen ya, kecurangan dalam pengisian daftar hadir, itu misalnya dilacak dari tim IT, ya saya nanti minta bantuan tim IT apa misalnya terjadi kecurangan, itu sanksinya tidak lulus. Jadi absen itu harus dari diri sendiri. Kemudian juga selanjutnya, mahasiswa yang membantu mahasiswa lain untuk melakukan kecurangan dalam pengisian daftar juga akan diberikan sanksi, yaitu sebesar 20% seluruh nilai evaluasi. Jadi jangan membantu temannya yang tidak masuk, tidak hadir. Kemudian mahasiswa yang tidak hadir pada waktu kuliah maupun presentasi tugas karena alasan yang jelas harus membawa surat keterangan ya dari instansi yang berwenang. Kemudian serahkan kepada tata usaha paling lambat 1 minggu sejak ketidakhadiran mahasiswa yang bersangkutan. Oke ya, jadi harap diperhatikan dari yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk setiap pertemuan itu akan ada absen. Jangan lupa untuk absen dan jangan lupa login ya ke LMS. Kemudian saya sediakan forum diskusi juga, apa yang harus ditanyakan silakan ditanyakan, kemudian nanti saya usahakan untuk melihat, merespon. Kemudian juga untuk pertemuan pertama ini asinkronus ya, jadi silakan kalian bisa buka kapanpun, yang penting kalian baca dulu tugasnya, baca dulu ya mengenai diktat atau buku yang saya berikan sebagai gambaran untuk mata kuliah mata logam, dan harapannya di sini semua dapat mengikuti kontak kuliah yang saya berlakukan. Jadi jangan lupa untuk setelah ini absen ya, bisa dilihat di sistem. Semoga semangat belajarnya tetap tinggi ya walaupun di masa pandemi, dan jaga kesehatan. Akhir kata dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.